Para anggota dewan, apa yang lo punya udah cukup banget. Lo gak perlu tunjangan rumah 50 juta supaya rumah lo itu bisa deket sama kantor. Rasain rasanya kayak kita berjuang tiap hari di jalan. Macet, desak-desakan naik KRL, panas-panasan naik ojol. Lo juga gak perlu kita harus bayarin PPh 21. Hey, lo gak lebih spesial daripada kita. Lo bisa duduk di kursi itu juga karena kita yang pilih. Jadi sebagai sesama pekerja, bayarlah pajaknya masing-masing. Susah amat sih. Lo juga gak perlu tunjangan rapat 2 juta per bulan. Buat apaan? Buat rapat di hotel, buat beli makanan. Lu punya gedung gede banget, megah banget, kita juga yang bayarin. Rapatlah di situ. Makanya jangan kebanyakan mangkir. Lo juga gak perlu tunjangan komunikasi 15 juta, tunjangan beras, bantuan listrik dan telepon. Bantuan ngaca 60% daripada majikan lo nih di data ini masih tinggal di garis kemiskinan. Artinya kita si pemberi mandat ini masih susah makan, susah sekolah, dan belum tentu besok tuh bisa kerja dan bisa hidup. Cukup banget ngeluarin statement-statement yang nir empati. Tugas kalian kerja itu adalah mensejahterakan rakyat. Tapi yang pasti lo semua itu nggak punya cukup empati dan hati nurani. Sumpah gue nggak pernah patah hati tuh sesakit ini, nggak pernah. Gila. Semua ini tuh salah DPR. Kalau aja reaksi DPR kemarin itu nggak berlebihan ketika ngadepin kritik, masyarakat juga nggak bakalan ke-trigger kan. Sekarang masyarakat udah trigger, beneran turun ke jalan, terus dibentrokinnya sama polisi, sampai ada korban jiwa lagi. Akhirnya, sekarang ini kan masyarakat konflik besarnya jadi sama polisi. Padahal tujuan awalnya itu buat kritik keras ke DPR. Ini spekulasi gue doang ya. DPR ini bakalan mulai pelan-pelan dilupain lagi sama masyarakat. Gara-gara kenapa? Sekarang fokusnya ini lagi ke polisi, karena nabrak gitu kan. Polisi ini jadi kayak cuman alat doang. Terus si AS, si Ahmad itu yang kemarin ngatain orang tolol, dia kan wakil ketua Komisi 3 DPR. Dan Komisi 3 DPR itu emang tugasnya adalah mengawasi kepolisian Republik Indonesia. Ini tidak menuduh si Ahmad ya. Tidak menuduh si Ahmad dan tidak menuduh Komisi 3 DPR. Tapi kekuatan politik yang mereka punya emang jelas bisa memanfaatkan kepolisian. Terus satu lagi, kita nih sesama masyarakat, jangan mau ditabrakin juga. Jangan sampai kita nih konflik horizontal. Beda pandangan itu wajar. Tapi kalau misalnya kondisi kayak gini kita ditabrakin, itu tujuan mereka sebenarnya. Jadi ingat, musuh kita tuh sama. Setiap tumpah darah hari ini nunjukin kalau demokrasi kita sedang dirampas. Dari video yang bertebaran, kalian bisa lihat sendiri polisi kita itu memukul, menginjek, bahkan menyeret pendemo sampai mereka luka-luka. Terus sekarang melindas pakai mobil yang dibayar pakai uang pajak rakyat. Sebenarnya polisi itu tugasnya ngelindungin siapa sih? Ternyata kita itu hidup di Indonesia ini benar-benar jauh dari rasa aman. Kalau yang katanya mengayomi rakyat aja kayak gini, kita harus cari perlindungan di mana? Dan kalau Anda ngerasa bersalah, Pak, jangan minta maaf doang. Kasih pelaku hukuman yang setimpal. Ini rakyatnya sampai kehilangan nyawa loh demi menegakkan keadilan. Pimpinannya malah santai di rumah. Seakan-akan nyawa itu udah gak ada harganya. Ini bukti kalau korban dalam demonstrasi ini bukan kecelakaan, tapi konsekuensi dari sikap politik yang abai. Karena aparat keamanan kita memilih jalur yang represif dan DPR kita tone deaf. Coba kalau dari kemarin mereka mendengarkan aspirasi rakyat, atau minimal bikin kebijakan yang pro rakyat, demonstrasi ini gak akan terjadi. Nggak akan ada tuh korban jiwa. Tapi apa yang mereka lakukan? Rakyat malah dikatain tolol. Kalau DPR terus abai dan kepolisian terus represif, maka negara ini sedang melawan rakyatnya sendiri. So, welcome to Indonesia, di mana setiap bangun pagi lihat berita nggak pernah ada damai sejahtera. Rest in peace untuk Afan Kurniawan, surga udah pasti milikmu.